sembah Raja mulia. Biarlah mati dibangkitkan jadi Raja. Pada puji katakan mulia, haleluya. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Mulia kerajaannya, yang mati dibangkitkan jadi Raja. Ditinggikan namanya Yesus, hormatkan Yesus Raja. Sembah Raja mulia, yang mati dibangkitkan jadi Raja. Dia mati dibangkitkan
terima kasih Bapa, Engkau baik. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selamanya. Bagi Dia Bagimu segala hormat dan pujian ya Bapa, karena Engkau sangat baik dan luar biasa dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam segala aktivitas kami. Tuhan yang berikan kami sukacita dan kemenangan. Pada saat ini Tuhan, kami rindu datang di altar-Mu, melayani-Mu, meninggikan nama-Mu, bersyukur atas kedahsyatan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Kami sampai di penghujung tahun 2025, kami boleh ada, kami boleh berdiri, kami boleh melayani, semua karena kemurahan-Mu Bapa, semua karena kasih-Mu yang Engkau telah rela datang ke bumi dan Engkau menyamakan diri-Mu menjadi manusia, bahkan Engkau rela juga mati bagi kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan datang kembali menjemput kami, orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Bapa. Kami berdoa dalam ibadah kami pada pagi ini, hadirlah Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, Engkau ada, Engkau memberkati, Engkau mengadakan mujizat ya Bapa. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir, berkati baik melalui streaming Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka sakit, Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah pemulihan terjadi, kemenangan terjadi ya Bapa. Di penghujung tahun ini, jauhkan segala belang-belang pelahap di dalam nama Yesus. Jauhkan segala roh maut di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami curahkan roh sukacita, roh kedamaian, roh Natal, roh Tuhan, membawa kemenangan sampai di akhir tahun, sampai memasuki tahun baru ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu melingkupi kami, seluruh keluarga kami, seluruh jemaat kami, semuanya di dalam pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi program kami selanjutnya dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami percaya Engkau melihat, Engkau mencampur tangan apa yang tidak pernah kami lihat, kami dengar, dan yang timbul dalam hati, semuanya Engkau kerjakan dalam pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya karena Engkau hidup, karena Engkau dahsyat ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah setia terus melayani sampai penghujung tahun ini ya Bapa. Engkau terus merendah masa depan mereka, baik yang song leader, yang singer dan musik, baik bahkan firman, bahkan persembahan, semuanya di dalam kasih kemurahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam pertengahan sampai selesainya.
dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Saudara boleh salam kiri kanan katakan selamat hari Natal. Haleluya. Kita akan pujian Hai siarkan dulu. Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudaraku. Kita akan pujian kita surga bergema. Haleluya. Saya percaya dalam 1 tahun ini pernyataan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Amin.
Pada saat ini kita siapkan hati kita untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita akan pujian firman jadi manusia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku, kebenaran bagi segalaku, Kau lindung bagi setiap jalan. Sama-sama kita akan pujian di dalam hati kita. Haleluya. Firman jadi manusia. Haleluya. Diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Aku Engkau Tuhan bagiku, kebenaran bagi segalaku, Kau lindung bagi setiap jalan. Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, Kau firman yang menjadi manusia. Kau Allah yang mengosongkan diri, mengambil rupa menjadi manusia, turun ke bumi untuk menyelamatkan kami yang berdosa ini. Yesus, Kau telah lahir di kota Daud, dan hari ini Engkau akan lahir di hati kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditabur, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari Natal ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk para pelayan Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur kembali, saudara, kita dapat datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Hari Sabtu yang lalu kita sudah merayakan Natal, dan hari ini kita kembali beribadah hari Minggu seperti biasa. Tema firman Tuhan pagi hari ini sesuai dengan tema Natal kita, yaitu keselamatan terjadi di keluarga kita. Mari kita buka dalam kitab Matius pasalnya yang pertama. Kita akan baca dari ayat 21 sampai ayat ke-24. Matius pasalnya yang pertama ayat 21 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tema Natal tahun ini bukan secara kebetulan dibuat dengan tema Tuhan hadir menyelamatkan keluarga. Biasanya tema-tema Natal itu hanya berfokus kepada diri sendiri, kepada pribadi kita sendiri. Tetapi tahun ini tema Natal kita adalah berfokus bukan hanya diri kita, tetapi berfokus kepada keluarga, berfokus kepada seisi rumah kita, berfokus kepada orang tua, bapak, ibu, dan anak-anak, bahkan saudara-saudara kita. Berfokus agar semua orang yang ada di rumah kita itu mengenal Yesus, percaya kepada Yesus, dan diselamatkan oleh karena kelahiran Yesus di dalam keluarga kita. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini bukti bahwa Tuhan itu sangat mementingkan keluarga. Bisa saja Tuhan turun ke dunia langsung berubah wujud menjadi manusia dewasa. Bisa saja dia menggunakan nabi-nabi dan para rasulnya untuk menyatakan tentang kebenaran Injil. Bisa saja. Tetapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Allah menyaksikan bahwa karya Allah yang melibatkan keluarga itu sudah dimulai pada saat Tuhan membentuk bumi ini. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dengan membentuk manusia yang pertama yang bernama Adam dan Hawa. Ya. Bisa saja Tuhan langsung menciptakan semua. Bisa saja Tuhan langsung menciptakan semua tanpa harus membentuk dan menciptakan manusia, tanpa harus membentuk yang namanya keluarga. Bisa saja diciptakan semuanya laki-laki, tapi di dalam firman Tuhan, Tuhan itu sangat memperhatikan yang namanya keluarga. Mulai dari penciptaan, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bahkan sampai rancangan keselamatan, Tuhan tetap menggunakan keluarga, yaitu dengan Yusuf dan Maria sebagai sarana perpanjangan Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Artinya Tuhan sangat penting di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya Natal tahun ini adalah Natal bagaimana kita bisa menghadirkan Yesus di tengah-tengah keluarga kita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal yang pertama tentang silsilah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pada masa penciptaan sampai Daud itu ada 14 keluarga. Kemudian dari masa Daud sampai ke masa pemberontakan ada 14 keluarga lagi, ada 14 keturunan.
Kemudian dari masa pemberontakan sampai masa kelahiran keselamatan yang dilakukan oleh Yesus, ada 14 keturunan lagi. Artinya saudara, ada 42 keturunan dari ketika Tuhan menciptakan bumi ini sampai dengan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. 42 keturunan, berarti ada 42 silsilah, berarti ada 42 garis keluarga. Dan itu semua berada di dalam rancangannya Tuhan. Itu sebabnya saudara, hari ini biarkanlah Tuhan hadir. Yesus lahir menyelamatkan keluarga kita. Amin. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Minggu lalu ini menjadi pujian di Natal Kedoya. Ya, ada lagunya nih saudara. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kata membangun di sini saudara, di dalam bahasa Ibrani itu adalah banan. Artinya mendirikan, memperkuat, memperkokoh yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya keluarga kita itu didirikan oleh Tuhan. Keluarga kita itu diperkokoh, diperkuat oleh Tuhan dan utuh. Lalu kata rumah di sini saudara itu artinya baik. Baik itu adalah keluarga. Jadi keluarga itu adalah bangunan Allah itu sendiri. Dan tidak boleh ada hal-hal yang merusak bangunan itu, yaitu keluarga kita. Tidak boleh ada baik bangunan Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan, keluarga yang dibentuk oleh Tuhan dirusak oleh campur tangan orang lain. Kenapa? Tuhanlah yang merancang keluarga itu. Oleh sebab itu, kalau tidak ada Yesus, kalau tidak ada Tuhan, hancurlah bangunan itu. Itu sebabnya saudara, hari ini kita ingin supaya Tuhan hadir agar keluarga kita diselamatkan. Amin. Ada 3 hal yang kita pelajari pada saat pagi hari ini saudara. Yang pertama adalah Allah merancang keselamatan di dalam keluarga. Saudara, pada waktu di dalam Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Allah memilih sebuah keluarga sebagai wadah karya keselamatannya Tuhan. Maria bukanlah ratu. Yusuf bukanlah seorang raja, seorang yang kaya raya. Mereka hanya keluarga yang sederhana. Tetapi justru di kesederhanaan itulah Allah menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya. Bukan karena kita keluarga orang kaya baru diselamatkan. Bukan karena kita keluarga yang bergelimang harta baru diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita keluarga dari orang-orang pejabat, orang-orang besar baru diselamatkan. Tentang karya keselamatan Yesus lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Maria dan Yusuf itu orang yang sederhana, tapi Tuhan pakai mereka sebagai karya, sebagai alat untuk menyatakan keselamatan dari keluarga yang sederhana. Jadi saudara, Yesus hadir itu kepada seluruh keluarga. Keluarga saudara sederhana, biasa-biasa saja, Yesus juga hadir di situ. Keluarga saudara hanya punya rumah yang kecil dan sederhana, Yesus hadir di situ. Keluarga saudara yang kebutuhannya setiap hari hanya pas-pasan, Tuhan juga hadir di situ. Tuhan hadir di seluruh keluarga yang percaya dan dia akan diselamatkan oleh Yesus. Amin. Pada satu ketika Paulus dan Silas mereka dipenjara karena mereka begitu gencarnya memberitakan tentang Injil Kristus. Lalu pada saat tengah malam saudara terjadilah gempa yang sangat hebat. Akibat gempa ini pintu-pintu penjara semua terbuka. Lalu para tahanan itu
keluar dari penjara. Mereka kabur dari penjara. Dan ketika kepala penjara itu melihat semua pintu penjara sudah terbuka dan kosong, maka dia sangat kecewa. Dia merasa gagal sebagai seorang kepala penjara. Lalu dia mengambil pedangnya dan dia akan bunuh diri. Tapi pada saat dia akan bunuh diri, tiba-tiba Paulus berkata kepada dia, "Jangan kamu bunuh diri. Kami masih ada di sini." Ternyata Paulus dan Silas, mereka tidak kabur dari penjara. Mereka pada punya kesempatan untuk kabur. Karena pintu penjara sudah terbuka. Seluruh tahanan sudah pergi meninggalkan penjara. Tapi Paulus dan Silas, terjadi gempa yang hebat. Mereka selamat dan mereka tetap berada di dalam penjara itu sendiri, saudara. Kemudian kepala penjara itu merasa gemetar. Dia tersungkur dan dia berkata kepada Paulus dan Silas, "Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Paulus berkata, "Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan." Ketika kepala penjara mendengar itu, maka dia bawa keluarganya untuk mendengarkan karya keselamatan yang disampaikan oleh Paulus, dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Saudara, Yesus hadir untuk merancang keselamatan di dalam keluarga. Kepala penjara tidak hanya ingin dirinya sendiri yang diselamatkan, tapi dia mau semua keluarganya untuk diselamatkan juga. Dia bawa kepada Paulus keluarganya, dan keluarganya memberikan diri dibaptis oleh Paulus dan Silas untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, untuk menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Maka hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesuslah jalan. Yesuslah kebenaran. Keluarga kita harus betul-betul mengenal Yesus. Keluarga kita betul-betul harus percaya kepada Yesus. Tidak ada yang lain selain percaya kepada Yesus. Karena Dialah yang menyelamatkan hidup kita. Billy Graham berkata, saudara, rencana terbesar Tuhan sering digenapi melalui ketaatan keluarga-keluarga yang biasa. Rencana terbesar Tuhan sering terjadi bukan di tengah-tengah keluarga yang besar, bukan di tengah-tengah keluarga yang kaya, tapi dia berkata, di keluarga yang sederhana, asalkan dia taat saja sama Yesus, maka karya besar akan dinyatakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bawa keluargamu semakin hari semakin taat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan memberikan pengharapan melalui kelahiran Yesus. Matius 1 ayat 21 berkata, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ya. Saudara, Yesus lahir sebagai juru selamat, bukan hanya bagi individu, tetapi bagi seluruh umat manusia, termasuk apa? Termasuk keluarga kita. Dia bukan hanya mengampuni dosa satu orang, bukan hanya mengampuni dosa kaum-kaum tertentu, bukan hanya mengampuni kaumnya orang Yahudi, bukan. Tapi dia juga mengampuni semua dosa umat manusia yang percaya kepada dia. Dan juga
di keluarga kita. Dalam pelayanannya, Yesus berkali-kali berkata, keselamatan terjadi bagi satu isi rumahmu. Ketika dia datang ke rumah Zakius, ia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Bukan hanya berbicara kepada satu individu Zakius, tetapi Yesus berkata, seisi rumah ini, artinya keluarga dari Zakius, terjadi keselamatan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini ketika engkau hadirkan Yesus di hari Natal ini, maka harus terjadi pertobatan dan pemulihan di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Amin. Yang tadinya hubungan antara orang tua dan anak renggang, suami istri terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, menyimpan kepahitan dan dendam serta kebencian yang sangat berat kepada salah satu anggota keluarga kita, atau kita pernah berbuat jahat, kita pernah berbuat dosa, berbuat salah kepada keluarga kita, maka hari ini jika ingin terjadi keselamatan, maka mintalah pengampunan dari Tuhan. Karena Yesuslah yang mengampuni dosa kita saat itu. Tidak ada karya lain yang dilakukan untuk mengampuni dosa selain kelahiran Yesus. Perbuatan baik tidak bisa mengampuni dosa saudara. Berbuat baik sebanyak apapun, itu tidak bisa menyelamatkan keluarga saudara. Tapi karena Yesus lahir di dunia ini, maka kita diselamatkan. Amin. Keselamatan dari segala dosa. Dosa bisa merusak relasi hubungan dalam keluarga. Suami istri saling menyakiti. Orang tua gagal menjadi teladan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh menjadi anak-anak pemberontak. Tetapi Yesus lahir untuk melepaskan manusia dari kuasa dosa. Keselamatan membangun keharmonisan hubungan di tengah-tengah keluarga. Yesus itu adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita, Allah yang hadir di tengah-tengah kekacauan keluarga kita saat ini. Dia yang memulihkan komunikasi yang rusak mungkin di tengah-tengah keluarga kita. Dia menyembuhkan segala luka batin yang ada di tengah-tengah keluargamu. Dia membangun kembali kasih yang sudah hampir padam di tengah-tengah keluargamu saat ini. Kelahiran Yesus membuat kemenangan atas ketidakpastian. Banyak keluarga hilang pengharapan. Karena apa saudara? Karena ekonominya sulit. Tidak punya uang, makan susah. Banyak keluarga kurang pengharapan karena sakit penyakit. Banyak keluarga kurang pengharapan karena kegagalan di masa lalu. Tapi hari ini Natal membawa terang di tengah-tengah keluarga kita. Yesus sanggup menebus setiap kegelapan yang paling pekat di dalam hidup kita sekalipun dan mengubahnya menjadi terang Kristus yang bercahaya di tengah-tengah keluargamu. Amin. Amin. Charles Spurgeon berkata, rumah tanpa Kristus adalah rumah tanpa pengharapan. Kalau di rumahmu tidak ada Yesus, apa yang saudara harapkan? Tidak ada. Keluargamu akan terasa datar. Keluargamu akan membosankan. Keluargamu akan seperti orang yang hilang arah tujuan. Tapi Charles Spurgeon berkata, rumah tanpa Kristus adalah rumah tanpa pengharapan. Gak ada lagi kita berharap siapa-siapa kalau tidak ada Yesus di keluarga kita. Roma 8 ayat 28 berkata, maka yakinlah di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah turut bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, saudara. Kita sudah dipilih untuk mengikut Yesus. Kita sudah dipilih untuk bisa melayani di gereja di tempat ini. Maka Roma berkata, maka di balik segala sesuatunya itu, Ia akan menghasilkan kebaikan
bagi yang mengasihi Dia. Di hari Natal ini, biarlah kiranya kita bisa merasakan kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, Allah memanggil setiap keluarga untuk terlibat di dalam misinya Tuhan. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Yusuf, dan ketika Yusuf bangun dari tidurnya dan dia mendengar suara dari malaikat Gabriel untuk mengambil Sarah sebagai istrinya karena dia sedang mengandung bayi Roh Kudus, Allah yang kudus. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf tidak lari. Yusuf tidak kecewa. Karena bayi yang dikandung oleh Maria itu bukan hasil hubungan suami istri mereka, bukan hasil hubungan tubuh mereka, bukan darah biologisnya dari Yusuf. Ya. Bisa saja Yusuf punya pikiran, oh Maria selingkuh dengan pria lain. Oh, itu bukan anak saya, untuk apa saya membesarkan darah daging saya sendiri. Tapi karena malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf bahwa bayi yang dikandung oleh Maria itu adalah Roh Kudus, dan Yusuf percaya, maka dia melakukan perintah malaikat Tuhan. Artinya saudara, Yusuf melakukan misi yang ditentukan oleh Tuhan. Pertanyaannya gini deh, kalau Yusuf lari, Yusuf tidak bertanggung jawab dan tidak menikahi Maria, apakah karya keselamatannya itu gagal? Tidak. Karya keselamatan Tuhan itu tetap ada melalui bayi yang dikandung oleh Maria, yaitu Yesus Kristus. Sekalipun Yusuf pada saat itu dia lari dan tidak bertanggung jawab, karya keselamatannya itu tetap ada. Tapi tidak ada keterlibatan Yusuf di dalam karya keselamatannya itu. Dan Yusuf gagal melakukan misinya Tuhan. Tapi saudara, karena dia percaya kepada Tuhan, maka dia terlibat dalam karya keselamatan yang dirancang oleh Allah, sehingga namanya tertulis di dalam Alkitab sebagai orang tua dari Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, keluarga Kristen bukan hanya tempat kita untuk tinggal, tetapi itu merupakan ladang pelayanan pertama kita. Dari rumahlah anak-anak belajar tentang doa, iman, kasih, dan ketaatan. Dari rumahlah kita memiliki kesaksian-kesaksian tentang Kristus yang terpancar di dalam lingkungan sekitar kita. Pelayanan utamamu adalah keluarga. Jangan lebih penting pelayanan di luar sana, sedangkan keluargamu berantakan. Ada beberapa hamba Tuhan yang keluarganya hancur. Karena apa? Dia lebih mementingkan pelayanan di luar sana, sedangkan keluarganya sendiri tidak dia layani dengan baik. Sehingga istrinya merasa kecewa, sehingga anak-anaknya merasa kecewa punya bapak seperti dia. Akhirnya apa? Berpisah, bercerai. Seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, tapi karena lebih mementingkan pelayanan di luar sana, tanpa mementingkan pelayanan yang seharusnya keluarganya dulu dia layani dengan baik, keluarganya berantakan. Tapi saudara, dari keluarga lah, itu pelayanan pertama saudara. Ladang pelayanan pertamamu itu keluarga. Jangan dirubah posisinya. Mentang-mentang pelayanan di sana dapat PK, dapat uang, dapat transport. Jadi setiap ada undangan keluar, pergi. Yosua
24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik beribadah untuk Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Pada saat itu umat Israel mereka berkata kepada Yosua, mereka ingin menyembah Allah lain. Mereka membuat patung untuk disembah, patung Baal, patung dewa-dewa dan yang lainnya. Dan pada saat itu Yosua berkata kepada mereka, kalau menurut kalian sudah tidak layak lagi beribadah, tidak baik lagi beribadah kepada Tuhan, kalian bisa beribadah di sungai Efrat sana. Atau kalian bisa ibadah kepada nenek moyang orang-orang Amori. Tapi saudara, apa jawaban Yosua? Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, dia berkata, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Meskipun banyak orang di luar sana, saudara, yang mencoba mengganggu kehidupan rohani kita, meskipun banyak orang mencoba mengganggu keluarga kita untuk jauh dari Tuhan, tapi Yosua tetap berkata, aku seisi rumahku, kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya Yosuanya, meskipun dia pemimpin orang Israel, tapi dia tidak egois. Dia mau dia dan keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kehidupan rohani keluargamu itu merupakan gaya hidup di atas segalanya. Maka hari ini jika kita lakukan itu, maka keselamatan terjadi di isi rumah dan keluarga kita. Amin. Dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Dek, sini HP-nya. Sini HP-nya. Kita akan pujian karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu, dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya diberikan, disalibkan di bukit Kalvari. Karena kasih kita, karena kita yang terderita, karena kita yang disalibkan, orang dunia yang bilang terbelakang dari hukuman
bukan kata hadiah yang indah yang menawan, namun tak menyadari seorang baik lawani bahwa manusia waktu berlalu dan cinta pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya ketika dan disalibkan di bukit Kalvari. Engkau hadir hari ini Tuhan, agar kami dan seluruh rumah kami mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh-Mu. Kelahiran Yesus tahun ini adalah kerinduan agar keluarga kami diselamatkan. Amin. Mungkin selama ini keluarga kami hancur, selama ini keluarga kami tidak harmonis.
Hari ini biarlah kasih Kristus turun bagi kami. Pemulihan terjadi, pengampunan terjadi, rekonsiliasi terjadi, dan kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di setiap hati keluarga kami, sehingga mujizat Tuhan, karya keselamatan, bahkan berkat dan kuasa-Mu mengalir di hari Natal ini bagi keluarga kami. Terima kasih buat setiap firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi kami akan melakukan dan mengerjakannya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan untuk saudara. Haleluya. Kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sebelum kita memberi atau dengan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah keluarga kami, menyelamatkan keluarga kami, sehingga keluarga kami boleh menjadi saksi dimanapun berada. Amin. Sebentar kami akan memberi, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan berkenan atas setiap apa yang kami berikan Tuhan. Inilah Tuhan, kami berikan dengan ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Yesus. Kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Untuk pengumuman minggu depan akan terus tetap beribadah Bapak Ibu Saudaraku jam 7 pagi. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat streaming boleh datang di GBI Kepala Kapuk, daerah Kapuk Cengkareng. Mari sama-sama kita merasakan lawatan dan hadirat Tuhan. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujian terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
Tuhan memberkati seluruh jemaatmu yang sudah hadir. Kami yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang berbuat berat Tuhan tolong, menyatakan kuasa dan berkat serta pertolongan-Mu bagi kami. Dan kami pulang kami menerima berkat sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada saat pagi hari ini. Pulanglah dan bawalah kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus selalu memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memberimu Salam. Terima kasih.